Pecel lele itu singkatan loh. Apa? Persatuan celana lebar-lebar. Kayak nggak nih bakule ini loh. Celananya lebar ini lah. Bakule. Mbak namanya siapa Mbak? Lali aku. Mbak Yuni. Mbak Yuni Sara ini. Orangnya cantik, keturunan Arab. Ya, keturunan Arab Patinggenah. Yang ini untuk berapa tahun yang ini? Kamu namanya siapa ya? nggak punya nama. Tapi kalau cinta punya? Banyak. Ana. Mbak Ana. Ana itu artinya saya. Ya. Oke. Nama panjangnya Ana siapa? Ana Matovani. Oh. Enggak, aku kok susah ya? Iya. Susah nyebutnya ya? Iya. Tak panggil sayang aja gimana? Aduh. Setelah cukup beristirahat, pagi ini kita mau jalan-jalan ke pantai. Itu kalau bisa nyebrang nanti nyebrang. Agendanya apa Mas Lis? Agendanya apa? Selamat pagi teman-teman. Salam sehat ya. Siap. Oke, hari ini kita mau jalan-jalan ke pantai. Kebetulan ini homestay kita itu dengan pantai cukup dekat. Di sini memang banyak homestay. Jadi rata-rata mereka tamu menginap di sini. Kemudian mereka pagi-pagi jalan-jalan ke pantai. Memang tidak ada sajian sunrise lah, karena posisi teluknya juga tidak mendukung untuk sunrise. Tapi kita lihat TPI yang bagus di sini. Kemudian nanti ada 3 pantai. Saya agak lupa, sebentar saya lihat-lihat dulu nih, lihat datanya ini. Tapi ada pantai warna-warna gitu apa? Ya, pantai 3 warna. Pantai 3 warna, Salah kemudian ada pantai Banyu Biru. Banyu Biru. Banyu Biru yang tempat untuk nanti nyebrang ke itu ya? Bukan Banyu Biru sih, Apa? Sendang Biru. Oh, Sendang Biru. Malum balik kembali ke sini. Banyu Biru kan Mbak. Itu di Jogja sama Pak. Ada Sendang Biru 3 warna. Ya, 3 warna itu bagaimana nanti eksotiknya? Mungkin karena apa menjadi 3 warna? Biasanya kalau menurut katanya orang-orang pinter itu karena alga yang hidup di dasar laut itu ada alga warna merah, ada hijau, kemudian kalau biru itu ada warna langit, sehingga seolah-olah punya 3 warna. Sebenarnya airnya tetap putih, ternyata seperti hati kita. Oke, Ya, setuju? Mari Ya. kita ke sana. Kita buktikan. Pemirsa nih perjalanan menuju ke Sendang Biru. Katanya di sini ada TPI-nya juga. Jadi ini tempat untuk mendarat para nelayan di itu sebuah pelabuhan. Ini mendampingi komandan. Lanjut Pak. Ya, pokoknya menemani komandan. Satuan Polisi Perairan Polair. Oke. Terus ini masuk pintu gerbangnya ini. Unit pelaksana perikanan Pandai Pondok Dadap. Tadi mestinya masuknya lewat yang tadi ada Gapura, tapi ini Bang Jali masuk lewat pintu lain ngawur ini. Kita ikuti aja pemirsa. Ini jaringnya sebesar ini Bang. Ini jaringnya sebesar ini guys. Tuh dari sana membentang ke sana ini jaring ini. Ini saya berada di atas jaring ini. Tuh sampai sana itu. Gede banget. Terus kapalnya seberapa ini yang bawa jaring sebesar ini? Keren. Niki jaring niki nggih. Terus kapalnya sepinten jaringnya sementen niki? Jenengan nggih anu, nggih nelayan. Nggih, nelayan. Oh, tumut anu besar. Anu, Tumut perahu besar. ya besar. Oh. Itu nek melaut itu biasanya berapa hari nggih? Tiap hari pulang. Tiap hari Tiap hari pulang. Pak, berangkatnya jam
Jam 3. Jam 3 pagi berangkat Jam 3 melaut. sore. Oh, jam 3 sore berangkat melaut. Pagi Pagi pulang sini. Oh, kok katanya ada yang sampai beberapa hari? Ya rumpung itu Bang. Oh, rumpung. Ya, sampai Rumpung itu gimana? Yang kecil, agak kecil. Oh, malah kecil. Ya, mancing itu mancing. Oh, kalau yang kapal besar malah setiap hari pulang. Pulang. Oh, sekali melaut gitu dapat berapa kental itu? Kalau yang besar? Tidak mesti. Nggak mesti. Kalau pas musim? Tidak. Kalau musimnya dapat kadang kalau dapat banyak itu 5 ton. Kalau Sampai 5 ton. ya kadang tidak dapat. Oh, gitu toh. Pikirku kental aja ton ya. Tonan hanya kawannya kan banyak Bang. Oh, Kawannya kan 50. satu kapal 50 personil. Orang. Oh. Kok tadi malam itu saya sempat ketemu dengan itu yang jualan nasi goreng di situ itu kok katanya dia kalau melaut sendiri itu. Oh, itu sepi tuh Pak, sendirian. Sendirian. Ya mancing sendirian. Oh, kok katanya juga kentalan ya? Ada banyak. Kalau pas musim ya Ya, pembakarnya yang dikit 300 kalau sendirian. Kalau selera itu banyak pembakarnya. Kalau jalanan itu 6 juta Oh, gitu ya. solarnya. Oh, Saeknya. solarnya aja ya. Ya. Berarti kalau nggak dapet tekornya Oh, banyak. namanya. Nggak, ini jenengan itu sewa kapalnya tuh sewa apa ikut orang atau gimana? Ikut Ikut orang. Jadi nggak resiko ya? Kalau sewa kan resiko kalau nggak dapet. Nggih. Niki Pak Situ niki, Pak Situ. Pak Hamid, Pak Hamid, Mas Novi. Mas Novi, Pak Hamid, Mas Novi, terima. Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Makanya aku loh kok kayaknya ngomongnya beda. Lah ini kenapa ini Banyuwangi kok berada di sini? Di sana Pak. Oh, di sana sepi. Oh, gitu ya. Jadi ternyata ikan juga pindah-pindah ya? Ya pindah-pindah. Oh, iya. Sampai hari sini. Oh, gitu. Ya cari makan gitu Pak. Ya terus Cari nginepnya di sama bosnya. rumah bosnya. Oh, iya iya. Makasih Pak Hamid nggih. Sama-sama. Nggih. Terima kasih informasinya nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baru saja saya bincang-bincang dengan Mas Hamid dan Mas Novi. Aziz Dolan. Iya, Aziz Dolan. Dan Mas Novi terkait dengan pernelayanan atau apa namanya? Ya, petani ikan lah yang ada di laut gitu. Ya, penjelasannya seperti tadi. Gitu pemirsa. Keren. Wow, ini ternyata jaringnya masih sampai sini. Ini pemirsa, tak lihatin. Dari sudut sana tadi itu ternyata numpuk di situ, tak pikir di situ aja. Ternyata belok ini. Jaring ini masih sampai sana lagi. Di sana ada gulungan lagi. Besar banget dan ini yang bekerja sekitar 50 orang seperti tadi Pak Hamid dan Mas Novi itu sampaikan. Ini pemirsa suasananya, suasana pelabuhan rame. Para nelayan yang ikut perahu besar baru saja merapat. Gudang beku terintegrasi unit pengolahan ikan Kabupaten Malang. Kita mau ke sana. Lihat perahu-perahu yang bersandar, perahu-perahu nelayan yang bersandar. Oh, pulaunya itu Pulau Sempu kelihatan ternyata. Jadi nyebrangnya nggak jauh. Nyebrangnya nggak jauh, aman lah. Oke pemirsa, kita mau menuju ke tempat penyeberangan. Tapi ini wah. Tapi ternyata Pak Abi dan Bang Sali. Hah? Belum dapat tangkap panas. Oh ya. Indomie mau rame lu ya? Oh, rame lu. Oke. Ke tempat penyeberangan. Gimana? Itu tadi tanya, lo kok lewat sini bukan lewat Oh iya. mana? Saya sudah 2 kali jadi Oh. saya tahu. Oh gitu ya? Iya. 2 kali mimpinya. Karena melihat yang depannya lewatnya. Itulah pemirsa kalau Portugal. Pokoknya mati urip gaya. Mending umum Bang Andi, mending mati cokot nyamuk.
jernih banget di bawah. Jauh dengan Ya walaupun memang ada sampah-sampah dikit lah gitu, tapi ini termasuk bagus ini untuk sebuah pelabuhan keren. Gimana Mas Riz? Ini tadi menurut informasi dari nelayan tadi yang punya kapal itu Masnya ini lagi panen raya di sini. Jadi makanya Ramai banget ya? ramai sekali, tidak seperti biasanya. Nah, kita momen kita tepat ke sini. Oh keren. Jadi nanti kita coba ikat, lihat di muka ikat di sana. Kalau ke sana bisa naik kapal kecil-kecil. Tapi ini pada muka ikat. Mari kita lihat ke sana teman-teman. Oke pemirsa, musim panen di Sendang Biru. Oh Mas, Sendang Biru betul ya? Panen ikan di Sendang Biru. Ramai banget pemirsa. Aktivitasnya luar biasa. Mas, ramai banget. Ya, seperti itu kondisinya. Oh apa gembung ya? Apa toh? Ya. Kan yang keranjang itu kan Aktivitas ya ini ikan gembung kayaknya. lagi bunga kapalnya Banyak banget. sekali pancing berangkat 1 hari 1 malam itu bisa sampai Sragen, sampai ke Bumen. Perjalanan dia bisa sampai ke Cilacap katanya. Dari kapal naik kemudian ini ki iwak napa nggih? Nuko. tongkol. Oh tongkol. Tongkol. Itu kemudian dinaikkan ke sini terus nanti mau dikirim ke gudang beku ya? Kirim ke gudang beku. Tongkol alit. Oh sarden. Oke kayak gitu pemirsa. Kayak gini semalam ini nyarinya Mas. Ya, semalam. Bisa dapat berapa ton nggak? Lebih 30 ton. 10 ton. 10 ton. Bisa 30 ton. sampai 30 ton. Ya. Keren. 10 Berarti ini memang pas panen ya Mas? Ya. Luar biasa. Berapa personel satu perahu itu biasanya? 40. 40 personel. 40. Keren. Sip. Dari jauh tadi menurunkan es ya, seperti itu pemirsa. Dalam kapal. Kalau kita lihat sepintas kapalnya asik ya, kayaknya betul-betul kayak orang menikmati di laut. Karena memang betul ini adalah kapal-kapal yang kalau mencari ikan itu tidak pakai jala, tetapi dengan pancing. Karena yang Maka ada ini ya, ada tempat ini ya. ya tempat untuk menaruh pancing ini. Jadi ini ada tali ini ada untuk mengikat pancing itu sendiri. Nanti diikatkan itu ada pengaitnya itu, kayak peniti gede itu loh. Oh iya. Jadi ini ada jenis ikan tertentu yang memang mereka pilih. Jadi ini sebetulnya lebih bersahabat dengan alam cara menangkap ikannya. Iya. Jadi tidak sembarang ikan. Kalau tadi yang di jala tadi kan ikan gede, ikan kecil, ikan masih anak-anak ya pokoknya nggak kesangkut jaring ke bawah. Tapi ini kan tidak. Dan tadi malam itu kan nanya-nanya yang model kayak gini itu katanya hanya sendiri. Ke laut itu hanya sendiri dan dia mancing sendiri. Gitu. 14 hari loh, Pak. Iya, bisa sampai 14 hari. Dapatnya bisa sampai 5 sampai 6 kuintal sendirian. Oke, keren pemirsa. Itu tempat duduknya ini apa Nakoda. dengan handle-nya tuasnya. Halo. Nah, keren. Ramai banget, guys. Nih dari sana. Ramai sekali. Oh ya, tuna besar. Ini lebih gede lagi nih. Geser. Keren. Kesibukannya sedang luar biasa. Nih. Ikan paling mahal. Keren. Oke.
Ini kesibukannya pemirsa luar biasa. Ramai banget, buru-buru mereka karena mereka mengajar seberapa kilo yang mereka bawa. Semakin banyak yang mereka bawa, mereka dapat upah juga lebih banyak, sehingga sampai berlarian. Wih, luar biasa ini. Saya nggak tahu ini melibatkan berapa ribu orang, banyak banget ini karena dermaganya cukup luas dan semuanya bekerja sibuk. Mengikuti komandan JRR. Kalau melihat jalannya sudah kleyang-kleyang, kayaknya pertanda mau cari makan. Oh iya bener, ikan bakar Pak Karnadi. Kita mau ke sana, kita coba lihat ikan bakar Pak Karnadi. Apa Mas menunya apa aja Mas? Ikannya masih bandeng laut, Laura. Bandeng laut. Ya. Oh ya, dibakar semua. Bakar, digoreng. Dibakar, digoreng. Oke, ya. Oke, pesan apa Bang? Di sini sudah disediakan nih Mas ya? Ada Pak. Sudah disediakan sini, jadi tinggal ke sini aja. Misalnya pabrik arep borongi Pak. Nggak usah, sini ada. Oke pemirsa, ini saya di dapurnya Pak. Ini tuh dimasak. Pak siapa? Karnadi. Pak Karyadi. Karnadi. Pak Karnadi. Ini Bu Karnadi. Iya. Ya Bu Karnadi. Dimasak. Terus ini Mas apa Mas? Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Ini pemirsa, tadi kita pesen ini satu tuna ini besar ini. Kemudian udangnya sak porsi sebenarnya Mas? Iya, setengah kilo. Ya. Aku minta 1 kilo. Setengah wae. Itu kemudian nanti pakai tempe sama tahu sama urap-urap itu apa saya ngerti. Pura-pura ninja. Ambil satu ya. Oke, ini Mbak Woto ngijon ini. Ngijon. Oh, yang putih ini jamur. Ya, jamur niku Pak. Tahu kayak putih Pak, kan Pak. Oke. Sekarang Itu ada yang mau beli. Oh iya, apa? Mau beli ya. ini Mas Edi. Sudah biasa begini neng kita era ahli. Nanti berarti tulangnya dilepas Mas? Enggak Pak. Hah? Enggak? Nah, paruh yang Cuma di paruh aja? Ini yang ada. Oh gitu. Habis itu nanti dipotong-potong ya. Pak, Gimana? dulu ikannya kari. Makan masih dulu ikannya nanti saja. Ya nggak enak. Oh, enak. Tahu aku, walaupun itu sebenarnya nanti di perut campur kan. Nah, tapi nggak enak. Ini sayurnya. Tak kira sayurnya ini aja cukup kok. Oh iya. Ya. Oke. Wes, kita tunggu di depan. Ya. Sama apa Bang? Udang sama Tempe, tahu, sama sambel minumnya teh anget. Pipat aja. Pipat aja enak. 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 Jos. Luar biasa. Pak Sabi, nek dibanding karo mie rasa soto enak ndi? Mantap.
Ya Rudi. Sip. Aduh, Ini Pak Apin juga udang, tempe, hijau-hijau. Itu tunanya. Tuna nyawa mau mati wisan. Oke. Kabeh menunya sama ya Mas Lis. Menunya sama. Kalau kita wisata itu di laut ya menunya makanya ikan laut jangan mencari ayam bakar. Ya salah lagi itu teman kita di laut tuh cari pecel lele, ya nggak ada. Pecel lele itu singkatan loh. Apa? Persatuan celana lebar-lebar. Kayak nggak nih bakule ini loh. Celananya lebar ini lah. Bakule. Mbak namanya siapa Mbak? Lali aku. Mbak Yuni. Mbak Yuni Sara ini. Orangnya cantik, keturunan Arab. Ya, keturunan. Arab Patinggena. Ibunya lebih gaul dari anak. Ini biar Dekno mesti kemayu banget kayak. Apa saniki? Apa? Sijane dipek sing duwe. Ini. Barane kok tambah gaul ya, Pak ya? Hah? Oh, ya kudu tambah gaul lah. Single parent no? Yo nggih ta tadi. Iya toh? Nggih. Wah dagangan no. Harus ditawarkan no. Wah ini kita lihat sini loh. Keren. Gimana mau menikah lagi nggak? Hah? Kalau ada yang berminat misalnya. Ora kaya bapak. Kan lelaki itu tidak semua sama. Ada loh yang baik hati. Gimana? Kan manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk sosial. Diciptakan lelaki dan perempuan itu untuk berpasang-pasangan. Nah, iki sing perempuan ini nek gak iso memenuhi kewajiban iki aku kudu iso. Hah? Loh, kewajiban yang mana? Yang lahir apa yang batin? Ya lahir batin ta. Oh. Oh, lahirnya kan ibu sudah mandiri. Kalau batinnya pakai jamu. Oke, sudah selesai makan. Kita mau langsung cabut karena ternyata kita nggak bisa nyebrang ke Sempu karena Pulau Sempu itu cagar budaya, cagar alam, jadi bukan objek wisata, jadi tidak boleh. Sekarang tidak boleh orang ke sana. Gitu Pak Mirsa. Ya oke, kita dukunglah kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Malang, maka kita tidak ke sana. Tadi saya sudah mencoba lobby sana sini, tapi ternyata memang tidak diperkenankan. Gitu pemirsa, jadi kita nanti langsung cabut. Ada rencana ke Masjid Tiban Turen, kemudian nanti pulangnya lewat 1,5. Gitu pemirsa. Oke, oh, amanut. Oke pemirsa, ini sudah mau berangkat ini. Teman-teman udah persiapan, Pak Woto. Oke. Semuanya. Siap. Udah mau berangkat, kita melanjutkan tujuan. Sekarang tujuan berikutnya Masjid Tiban Turen ya. Oke, nanti habis itu mampir ke Panjen sebentar, langsung lob Yogyakarta. Oke pemirsa, Mas Lis silakan.
sudah sampai Masjid Tiban, ini sudah sampai di parkiran. Kami parkir. Nih Pak Woto, Pak Rudi, semuanya personelnya masih tetap. Ini sedang prepare, kita ganti dari sepatu ke ganti sandal. Nanti kita akan masuk Masjid Tiban di Turen, Malang. Termasuk Malang Selatan ya Mas? Termasuk Malang Selatan. Oke gitu pemirsa, terus ikuti terus perjalanan kami dan nikmati keseruannya. Ngirit toh. Mulai memasuki area Masjid Tiban di Turen, Malang Selatan. Seperti ini penampakan dari sisi luar dari tempat saya parkir sepeda motor. Jadi parkir kalau kita pakai bis cukup jauh. Dari kejauhan eksterior nampak dihiasi oleh ornamen-ornamen yang indah, terkesan seperti batu giok. Namun coba nanti kita dekati, gitu pemirsa. Pemirsa, ternyata ketika kita dekati itu ya permainan semen biasa aja di motif-motif gitu, kemudian dicat dengan cat minyak. Dan ketika difoto atau dilihat dari kejauhan itu seperti marmer Cina. Keren, kreatif, luar biasa. Oke pemirsa, ternyata sekarang mobil bisa masuk, bahkan Hiace, El Sape itu bisa masuk dan parkir di dalam. Maka bagi pemirsa yang mau berkunjung silahkan nanti parkir di dalam aja, sehingga jalannya dekat, juga akan menambah infak pada masjid ini. Nah, di sini batas suci, jadi nanti kalau masuk sendalnya harus dilepas, kemudian kayak di masjid-masjid besar biasalah bawa kresek begini. Nanti sandalnya dimasukin kresek kemudian dibawa masuk gitu. Terus kita coba akan masuk pemirsa. Oke, masuk. Tadi seperti ini ruangannya. Ini ada ruangan lagi, ruangan apa saya nggak tahu lah. Itu keren deh, indah banget. Dan semua ini variasi-variasi ini dengan menggunakan cat. Maka yang melihat dari jauh kesannya kayak keramik Cina, tapi sebenarnya ini adalah cat. Termasuk ada akuarium. Ini kalau kita explore bisa berjam-jam di sini karena sangat luas. Konon katanya luas masjid ini sekitar 3 hektar ya, jadi sangat luas sekali. Maka kalau kita mau muter semuanya ini nggak selesai-selesai. Selesai Bang. Bukan gitu toh, nanti nggak pulang. 3 hektar ini mau naik, kalau naik lewat sini. Naik mana itu? Bisa, ini lantai 3 kalau nggak salah. Nah ini ada bagian-bagian yang belum di finishing itu di atas. Jadi masjid ini sampai sekarang belum selesai pembangunannya, masih terus berjalan. Tuh di atas masih ada beberapa yang belum sempurna. Backlight, tapi ini kalau kita ke kiri itu masuk ruang, kemudian di situ ada tulisan menuju lantai 4 sampai lantai 10, kemudian ruang akuarium di bawah, studio foto langsung jadi di sisi kanan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini tulisannya guys, coba saya zoom dan kita akan coba ke kiri guys.
Oh, Putrajaya. Oh. Tapi adik kita ada. Kalau kok ada. Ibu ini, ibu namanya siapa, Bu? Nama saya Hanimun. Pak Hani. Oh, Hanimun. Iya. Hanimun bulan madu. Iya. Oh, Bu Hanimun ini dari Putrajaya di Malaysia ya. Kok ibu kota baru Malaysia dekat Kuala Lumpur ya, Bu. Iya. Setelah sampai di sini kesan-kesannya, Bu, di Masjid Turen ini, Bu. Sebab saya first time datang, saya tengok rasa sungguh Masya Allah lah, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa ya, Bu ya. Luar biasa. Kemudian dengan macam mana Allah ciptakan benda ini daripada satu tempat yang asalnya apa? Pesantren kan? Iya, betul. Jadi Allah yang pilih tempat ini, bukan siapa-siapa yang pilih. Tadi sudah ketemu dengan pengelola di sini belum, Bu? Tak tahu, kita punya, Belum ketemu? ketua itulah dia yang Belum tanya-tanya tadi. ada Kapan masjid ini mulai dibangun, kemudian sampai sekarang sudah berapa persen, masih langsung dibangun terus apa tidak gitu, masih lanjut apa enggak, belum tanya-tanya ya? yang bercakap tadi kita punya guru segat dulu memang dari sini. Oh gitu ya. Itu yang pakai baju hitam pun di sini sekali. Oh iya, nanti nanya-nanya ke beliau gitu ya. Oke. Bu Hanimun, terima kasih Bu Hanimun. Oke. Aku Aziz Bu Hanimun, nama YouTubeku Aziz Dulan. Aziz Dulan ya. Polisi kak apa? Enggak, aku guru, apa namanya, cikgu, guru di Madrasah Aliyah. Aku sering ke Kuala Lumpur. Aku punya sahabat di sana beberapa, termasuk Profesor Dr. Amir Eza itu rektor Unity College bukan di Negeri 9. Bukan orang sembarangan lah nih. Aku besok bulan Desember ke sana. Ya kan. Gitu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Ya. Monggo silakan ya sholat di situ. Ya. Oke pemirsa, seperti itu bincang-bincang sesaat saya dengan seorang pengunjung, Ibu Hanimun yang berasal dari negeri jiran Malaysia, tepatnya di Putrajaya. Putrajaya adalah ibu kota baru di Malaysia, sebelumnya kan di Kuala Lumpur, tapi kemudian pindah di Putrajaya. Oke pemirsa, gitu. Lanjut lagi perjalanan. Interiornya guys, keren. Video ini bukan Pak David. Video. Wah, biasa. Bagi nantinya mau pulang dinyalakan. Yes, biasa. Motor 8 orang dari Yogyakarta. Sebelumnya saya pernah kesini. Pakai motor, Pak? Pakai motor. 7,5 jam. Tapi saya kesininya kemarin, Pak. Jadi kemarin pagi sampai tadi malam aku nginep di Sendang Biru. Terus Sendang Biru. Pakai kendaraan apa? Harley? Enggak, motor biasa. Enggak pantas Pak kalau pakai Harley. Enggak. Wis dong Bang. Pak Nyusewu saya nanya-nanya ya Pak. Boleh. Niki Pak sinten asmane? Pak Ahmadi, saya Iya, Pak Pak. Aziz. Oke pemirsa, setelah tadi kemarin sore saya jalan dari Jogja menuju ke Malang sampai sini, sampai Malang Selatan itu jam 7 malam, terus kemudian saya menginap di Arista Homestay di Malang Selatan. Saya nginep semalam, terus kemudian saya eksplor pantai di sana. Ada 2 pantai yang sudah saya eksplor. Nah hari ini saya kemudian ke Masjid Turen atau sering disebut dengan Masjid Tiban yang ada di wilayah Turen. Dan sekarang saya ketemu dengan Pak Ahmad ini. Pak Ahmad, mohon maaf saya mau bertanya ini Pak Ahmad, kenapa ini disebut dengan Masjid Tiban ini Pak Ahmad? Masjid ini tidak tiban, Mbak. Masjid ini dibangun oleh santri dan para jamaah. Hanya kala itu isu yang berkembang seperti itu, bahkan sebelumnya ada yang bilang Masjid Jin, lalu Masjid Tiban, yang terakhir ini malah ada yang bilang Masjid Lawang Sewu. Iya betul. Iya karena pintunya banyak banget ya. Kenapa kok sampai orang itu mengasumsikan di sini Masjid Tiban? Karena dulu ini kan seperti hutan, Pak. Sisa-sisa pohon besar kan masih ada. Iya.
Nah, sedangkan di sini ini riadohnya kawan-kawan santri dan jamaah itu lewat bangunan-bangunan, Pak. Nah, karena lewat bangunan-bangunan kan, karena itu terus-menerus akhirnya menjadi besar. Iya, iya. Nah, sedangkan orang luar pada saat itu juga mengasumsikan masa bangunan sebesar ini tidak ada alat berat. Betul. Nah, itulah yang akhirnya menjadi polemik di luar sana. Akhirnya mereka memberi nama masjid ini Label, masjid ya. bukan. Iya. Padahal nama asli pondok ini adalah Biharu Bahri Asali Badoilir Rahmah. Itu pondok salaf, Pak. Nah, itu aslinya. Lah kenapa kok pondok ini lewat bangunan-bangunan? Karena memang pondok ini ajarannya adalah bagaimana kita bisa mengeterapkan dawan-dawan Allah, ya toh, yang disampaikan beliau lewat Al-Quran. Dawan itu perintah ya pemirsa. Ya. Dawan itu maksudnya perintah. Yang disampaikan lewat Al-Quran. Nah, itu bagaimana kita bisa memahami apa yang dikehendaki beliau. Itu kan ketidakmampuan manusia menangkap pesan suci dari atas itu kan tidak mudah. Iya. Akhirnya kan keluar, kalau di luaran itu kan ada tafsir-tafsir. Iya. Oke. Nah, pondok ini diharapkan nanti bukan tafsir yang muncul, tapi kita bisa klik dengan apa yang dikehendaki Allah. Nah, maka lewat aktivitas itulah, ya toh, itu hal-hal yang terkait dengan firman beliau di Al-Quran itu terjawab lewat aktivitas. Terus gini Pak Ahmad. Saya ini kan orang sipil ya, Pak. Saya S1-nya itu sipil. Kemudian saya melihat bangunan setinggi itu. Nah, saya itu nyari-nyari strukturnya itu juga Aneh, kan? Aneh, nggak masuk akal gitu. Nah, tapi nyatanya sekian tahun terus pernah juga gempa gitu ya. Itu di daerah sini juga tidak masalah gitu. Tidak masalah. Nah, itu gimana itu, Pak? Jadi begini, memang pondok ini tidak berbasis teknologi yang umum, Pak, di luar. Karena pondok ini dibangun berdasarkan istikharah, petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk itu ya akhirnya menjadi wujud yang menurut analisa jenengan orang sipil ya sulit dianalogikan. Ya, nggak masuk akal. Kok ini begini, Ya. Termasuk mungkin ketebalannya, termasuk ukuran baloknya yang kadang-kadang tidak perlu sebesar itu. Tapi semua itu dasarnya adalah istikharah. Jadi pemirsa nanti tafsirkan sendiri ya pertanyaan-pertanyaan saya, karena saya sebagai orang yang ahli di konstruksi ini saya melihat ini nggak masuk akal. Bangunan setinggi itu kemudian dengan beban atapnya saja seperti itu bebannya udah berapa ratus ton gitu ya, dan itu tidak masalah sampai sekarang gitu. Nah gini, satu lagi nih, karena saya ternyata ditunggu teman Pak ini. Tapi terima kasih nih Pak Ahmad atas anunya. Berarti gini Pak, ini kan saya melihat juga masih ada beberapa yang belum sempurna ya. Berarti sampai ini diawali dari tahun berapa Pak Ahmad? Kalau bangunan pondok ini perintisannya tahun 63, Pak. Tahun 63, 1963. Oke, cuman pembangunan yang berupa fisik ini mulai gencar-gencarnya sekitar tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. Oh iya. Terus tapi sampai sekarang belum selesai, Pak. Tuh, di pondok ini karena ini media. Oh, gitu media tadi ya. Kegiatan rohaninya ya tidak akan pernah selesai. Gitu karena ya? itu media. Jadi orang luar menganggap buat apa bangun seperti ini loh. Ini bukan kita niat membangun, tapi kita ini melakukan ini sebagai media. Bagaimana kita bisa memahami kehendak beliau lewat aktivitas. Nah, itu bentuk bagaimana kita bisa memahami kehendaknya lewat aktivitas. Itu yang terkait fisik Pak ya, lahiriah. Nanti suatu saat kalau Bapak mau bicara yang non fisik, kita bisa bahas karena ini konteksnya adalah sesuatu yang religius. Makanya di sini itu bagaimana membangun itu tidak berdasarkan apa itu Pak? Ya, teori aktual yang sekarang ya, tapi kemudian ditambah dengan keyakinan. Yang kedua bukan sebuah kegiatan ritual, tapi sesuatu yang dilakukan ini adalah kegiatan spiritual. Ya, ada petunjuk ya. Pak Ahmad, terima kasih. Saya sebenarnya tertarik sekali pengen bincang-bincang lebih lama ini, tapi karena waktu ya, saya besok pagi sudah harus masuk kerja. Kemudian perjalanan kan saya cukup jauh dan pakai motor itu kan nggak bisa ya. Jadi mohon maaf, terima kasih informasinya.
satu lagi tapi ini luasan tanahnya berapa sih ini komplek ini? Berkembang terus Pak. Oh, Kalau masih sekarang berkembang juga? kurang lebih 7 hektaran. 7 hektar. Nah, 7 kemungkinan hektar. masih Bapak suatu saat kesini lagi mungkin berkembang lagi sudah. Iya, iya, karena ini Iya. sebenarnya saya kesini yang kedua. Dulu yang pertama Oh, yang itu kedua ya, katanya Pak? 4 Nah, iya, hektar. berarti kan sudah berkembang, Ternyata Pak. sekarang 7 hektar. Oke pemirsa, gitu dulu. Terima kasih. Tentu saya tidak bisa menggambarkan yang sebenarnya ada di sini. Maka pemirsa kalau ingin menikmati yang sebenarnya datang ke masjid ini. Saya khawatir salah nyebutnya, makanya nyebutnya masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nih Pak Ahmad. Iya, Pak. Ya, nanti kan bisa di Pemirsa, ini kita coba mau nyariin apa namanya kaos cucu kenang-kenangan. Sudah sampai ke Masjid Tibanturen. Ini berapa ini Mbak? Yang kayak gini. Ini untuk berapa tahun ini? Ini 1 tahun. 1 tahun. Berapa harganya? 35. Oh ya, boleh kurang nggak? Harga pas ya? Oh, sama sih pas, memang pas. tanya Enggak. tanya langsung. Ini memang pas, Bang. Pas, Bang. Pas cantiknya. Kurang gimana? Kurang pas Kurang pas gimana? manisnya. Mana sih? Kalau yang untuk 4 tahun yang mana ini? Yang 3 atau 4 tahun gitu? Saya melihat masih satu ya Mbak, kurang pas itu. Kenapa? Pasangannya siapa ya Mbak? Itu rayu ini. Enggak. Tapi capek enggak gini? Enggak. Oh enggak ya? Seneng ya? Ikhlas aja Pak. Ikhlas ya? Maksudnya cantik terus gini nggak apa-apa ya? Alhamdulillah, sekarang ini pasangannya mana? Enggak, Pak. Loh. Pasangannya di bawah sapi. Lagi ngarit di rumah. Oh lagi ngarit. Oke ya, aku beli yang untuk 1 tahun, 2, yang untuk 3 tahun 1. Dasternya tidak Pak? Dasternya enggak. Enggak punya daster. Enggak ya? Oh enggak ada ya? Oh enggak ada. Lagian aku di rumah kalau lihat daster udah males kok. Kalau yang ini untuk berapa tahun yang ini? Maksudnya itu loh kaosnya loh. Iya kan ora apa-apa. Sedekah entuk ganjaran ditake. Akeh-akeh ya banyak Pak, mulai buruhe. Oke guys. Kurang. Kita akan bayar guys. Kurang, Pak. Kurang manis. Sudah dibungkus ya tadi ya? Sudah dibungkus. Kita akan bayar. Tadi mintanya 110. Coba kita kasih ini dulu ya guys ya. Ini Mbak. Ini guys, ini kurang 10.000 ya guys, tolong. Kurang 10.000? Iya. Masa 10.000 aja? Aku orang jauh loh, aku musafir loh. Iya, saya ini Kasih- cuma jualan loh Pak. Kasih apa namanya infak untuk musafir itu pahalanya Berarti besar loh. Kurang 20.000 ini guys. Berarti guys. Kok kurang 20? Ya 10 Pak. Nggak Oh usah ngegas, 10. Ini ya? Pak. Ya. Ini guys ya, Ah. ini. Ini. Sip. Boleh nggak pesan sesuatu? Boleh. Gombal lagi kan? Masa gombal ini yang Pemirsa, pembeli itu kan raja. ya. Gembal mutia. Tapi sama yang satu ini aku ditelek-telekin. Masa kayak gitu pemirsa? Ini kan namanya tidak menghormati. Karena raja gombal. Sini loh, Nggak sini. mau. Kamu namanya siapa ya? Nggak punya nama. Tapi kalau cinta punya? Banyak. Yes pemirsa, aku mau minta sebagian dari dia karena dia punya banyak. Berhasil guys. Ini ya. Ini. Udah ya guys. Mana kaosnya? Mana kaosnya? Ding 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 ding. Oke, pemirsa gitu ya. Ini cara menawar ala Aziz Gombal Dolan. Video. Ntar lihat YouTube-nya ya. Ya. Namanya Aziz Dolan. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, Komen and share. Mbak siapa? Anak. Mbak Ana. Ana itu artinya saya. Ya. Oke. Nama panjangnya Ana siapa? Ana Matofani. Oh. Enggak, aku kok susah ya? Ya. Susah nyebutnya ya? Ya.
Tak panggil sayang aja gimana? Oke, lanjut pemirsa. Just kidding. Kan channel YouTube saya cuma channel hiburan, maka isinya hiburan. Oke, makasih Mbak Ana ya. Dan yang ini Mbak siapa, Mbak? Mbak Ratna. Mbak Ratna, makasih. Mudah-mudahan lancar ya, laris semuanya. Amin. Ya, doain aku selamat sampai rumah. Ketemu anak cucu di rumah. Bye. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke tempatnya Pak Bambang, itu sahabatnya Pak Woto. Oke, terus berangkat. Ini kediaman Pak Bambang, temannya Pak Woto. Pada sampai nanti Pak Woto sama Pak Abi menginap di sini, kami yang berenam melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Gitu pemirsa. Ternyata di sini jual anggrek, keren. Yang ini anggrek apa ini Pak di depan ini? Namanya? Ini Cattleya. Cattleya. Yang ini bukan. Oh beda-beda ya. Kayaknya daunnya sama deh. Daunnya sama tapi ternyata beda ya, orang awam soalnya. Oh, di dalam banyak banget tuh guys. Keren. Keren ini. Yang ini apa Bu? Yang paling mahal yang mana sih anggrek itu Bu? Yang paling. Yang itu yang pandan. Oh, yang akarnya kelihatan itu? Iya, akarnya dia. Loh itu terus gimana dia hidup? Disemproti, Pak. Oh, disemprotin. Itu mahal berarti karena perawatannya lebih susah ya Pak ya? Lama. Ini. Apa Bu namanya tadi? Panda. Macam-macam ini guys. Keren, banyak banget. Cukup, kita istirahat, kemudian kita lanjutkan perjalanan. Kita udah pamitan, terus ini nanti Pak Tanjung, Pak Abi sama Pak Woto itu tinggal. Jadi yang 60 up tinggal. Nah, 60 ke bawah pulang. Yang 60 ke atas. Jenengan iki es apa? Urung ding ya. Urung Oh ya wes. Saya kan baru sekitar 30-an ya. Saya pulang gitu. Ketok piro? Oke, terus. Nggih, kita foto bersama dulu, siap. Nggih. Oke, pemirsa, gitu. Dalam anggrek itu enak itu. Oh iya, betul. Enggak. Pohonnya malah ini. Oke. Tuh, hati-hati. Oke, hati-hati. Oke, melintas Karangkates di sisi kiri kami itu pembangkit listrik tenaga air dari Waduk Karangkates. Jam 6:05 kita rest di Kediri, di Alfamart Kediri. Nanti setelah dari sini lop langsung Madiun. Piye iki melu ngendi? Arep ndi? Enggak wae ra opone. Enggak, oke. Nanti kita lewat Tawangmangu, guys, lewat Cemoro Sewu. Nanti ngirit sana, Bu. Sesuk upacara
Tawangmangu. Setelah masuk perbatasan tadi sempat mau berhenti di Cemoro Sewu, namun karena dingin banget, kemudian kita milih yang agak turun, yang agak anget. Sekarang rest di Tawangmangu pas di persimpangan jalan baru dan jalan lama itu. Itu pemirsa, saya kira closing saya di sini aja karena setelah ini nanti langsung lob Yogyakarta. Oke pemirsa, jadi seperti ini perjalanan kami dengan tujuan Pulau Sempu, namun tidak bisa masuk karena ternyata itu area konservasi, dan kemudian ke Masjid Tiban di Turen, Malang. Pulang sempat mampir di rumah temennya Pak Woto, dan kemudian sekarang Pak Woto, Pak Abi, dan Pak Tanjung tinggal di sana untuk istirahat lagi, dan kami berlima melanjutkan perjalanan. Itu pemirsa, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Jumpa lagi pada video-video berikutnya.